yang akan kita bahas pada video pembelajaran kali ini adalah asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Nah, ini adalah materi pelajaran sejarah wajib di kelas 10. Nah, untuk kelas 10 di video pembelajaran sebelumnya itu kan kita sudah bahas tentang mengenal manusia purba Indonesia. Di video pembelajaran kali ini kita lanjutkan materinya, yaitu melihat bagaimana persebaran nenek moyang bangsa Indonesia di Indonesia itu sendiri, gitu. Baik. Oke. Nah, coba amati gambar yang ada pada slide PPT slide PPT yang ada. Oke. Hal pertama yang terlintas apa nih? Oke, benar. Keragaman budaya, ya kan? Kita bisa lihat dari banyaknya suku bangsa Indonesia. Nah, coba kita cermati bahwa banyaknya suku bangsa di Indonesia jelas memunculkan keberagaman bahasa daerah. Karena memang setiap daerah punya bahasa masing-masing ya. Dan kebudayaan yang berbeda pula dalam praktik-praktik kehidupan sehari-hari. Nah, bayangkan saja ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Tentu ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan waktu kedatangan mereka. Nah, kenapa Indonesia bisa punya suku bangsa yang banyak gitu? Nah, kita harus tahu dulu nih sejarahnya. Kenapa bisa sampai setiap suku bangsa itu memiliki budaya dan bahasa yang berbeda-beda pula. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan persebaran mereka? Seperti itu. Oke, kita akan bahas ya. Nah, oleh karena itu penting untuk mengetahui bagaimana proses dan dinamika nenek moyang Indonesia sehingga terbentuk keragaman budayanya. Nah, ini juga berguna nanti untuk kita bisa saling menghargai dan menghormati setiap suku bangsa yang ada. Seperti itu, agar tidak terjadi yang namanya perpecahan. Nah, menurut Sarasin Bersaudara, penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian Tenggara. Ketika zaman es mencair, tahu ya, kemarin sebelumnya juga kita sudah mengenal ada beberapa zaman terbentuknya bumi. Di situ ada zaman Pleistocene gitu-gitu ya. Nah, jadi ini salah satu termasuk ke dalamnya. Zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa. Sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman. Sedangkan untuk daerah pantai itu dihuni oleh penduduk pendatang. Karena memang daerah pantai itu memang selalu dihuni oleh orang-orang pendatang. Karena memang di situ tempat berhentinya kapal-kapal seperti itu ya. Nah, penduduk asli itu disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Nah, ras yang masuk dalam kelompok ini atau yang maksudnya kelompok penduduk asli ini itu suku bangsa Hyeng di Kamboja, kemudian ada Miatse, Yaojen di Cina, dan Senoi di Semenanjung Malaka. Di Semenanjung Malaya, maaf. Nah, beberapa suku bangsa seperti Kubu, Lubu, Talang Mama yang tinggal di Sumatera dan Toala di Sulawesi itu merupakan penduduk tertua di Kepulauan Indonesia. Mereka mempunyai hubungan erat dengan nenek moyang Melanesia masa kini dan orang Veda yang saat ini masih terdapat di Afrika, Asia Selatan, dan Oseania. Veda itulah manusia pertama yang datang ke pulau-pulau yang sudah berpenghuni. Mereka membawa budaya perkakas batu. Kedua ras Melanesia dan Veda hidup dalam budaya Mesolitik. Nah, pendatang berikutnya itu membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam 2 tahap.
Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Nah, makanya ada disebut sebagai nanti orang-orang Proto-Melayu, kemudian Deutero-Melayu. Nah, di sini kita akan bahas apa itu Proto-Melayu dan juga apa itu Deutero-Melayu. Nah, yang pertama itu bangsa Proto-Melayu. Bangsa Proto-Melayu atau bangsa Melayu tua adalah bangsa Indonesia yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mereka adalah orang-orang Austronesia yang masuk ke wilayah Nusantara melalui dua jalur. Nah, jalur barat dan jalur utara. Bangsa Proto-Melayu adalah bangsa yang memiliki kebudayaan yang maju pada saat itu. Hal ini dibuktikan dengan penemuan fosil benda-benda yang terbuat dari bahan dasar batu. Hasil dari kebudayaan Proto-Melayu yang terkenal itu ada seperti kapak persegi. Kapak persegi banyak ditemukan di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Bali. Keturunan dari bangsa Proto-Melayu atau Melayu tua adalah orang-orang suku Dayak dan suku Toraja. Nah, suku Dayak dan suku Toraja ini masih ada kan sampai saat ini? Nah, itu adalah keturunan dari bangsa Proto-Melayu ini. Nah, yang kedua, Deutero-Melayu. Deutero-Melayu datang ke Indonesia membawa budaya baru. Nah, budaya berupa perkakas dan juga senjata besi atau kebudayaan Dongson. Biasa ya, kayaknya udah nggak asing dengan kebudayaan Dongson. Kebudayaan Dongson itu bisa disebut dengan kebudayaan yang sudah banyak menggunakan perkakas itu dari besi. Tuh. Perpindahannya bisa dilihat dari rute persebaran alat-alat yang ditinggalkan di beberapa kepulauan yang ada di Indonesia. Alat-alat yang ditinggalkan itu berupa kapak persegi panjang. Peradaban itu bisa ditemukan di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Malaka, Filipina, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nah, peninggalan dari ras Deutero-Melayu ini itu seperti ada Nekara, lalu kedua bejana perunggu, dan yang ketiga ada kapak corong. Nah, setelah bangsa Proto-Melayu dan juga Deutero-Melayu, ada juga nih bangsa Melanesoid. Bangsa Melanesoid ini bermigrasi dari Asia ke Oseania, menuju ke Papua dan kemudian ke benua Australia. Saat itu antara pulau Papua dengan benua Australia itu masih menyatu. Tuh. Berbeda dengan yang sekarang ya. Nah, penyebaran ras Melanesoid meliputi Papua, itu di bagian Indonesia, dan di sekitarnya seperti ada Papua Nugini, kemudian Bismarck, ada Pulau Solomon, New Caledonia, Vanuatu, ataupun Kepulauan Fiji. Nah, populasi ras ini di Indonesia merupakan yang paling banyak, tepat sekitar 70% tinggal di Papua, sedangkan 30%-nya menetap di sekitar Papua dan juga Papua Nugini. Sekitar tahun 2000 sebelum Masehi, arus migrasi penduduk dari Yunan atau Asia sampai ke Nusantara. Hal ini jadi awal mulanya berkembang populasi bangsa Melanesoid di Indonesia. Nah, bisa lihat di slide ya, peninggalan dari ras Melanesoid. Nah, yang pertama ini ada kapak genggam. Oke, lalu ada kapak perimbas.
Nah, selanjutnya ada yang dikenal lagi dengan ras Negrito dan Weddoid. Nah, apa sih ras Negrito dan Weddoid ini? Nah, ras Negroid atau Negroid, Negrito itu samanya adalah orang-orang yang berkulit hitam. Nah, ras Negroid adalah ras manusia yang terutama mendiami benua Afrika di sebelah selatan gurun Sahara. Ras ini datang dari Afrika. Di Indonesia, ras ini sebagian besar mendiami daerah Papua. Nah, bisa dilihat kan memang orang-orang Papua itu dianya berkulit hitam. Nah, keturunan ras ini terdapat di Riau. Ada juga terdapat di Riau, itu daerah pedalaman, yaitu merupakan suku Siak serta suku Papua Melanesoid mendiami Pulau Papua dan juga Pulau Melanesia. Nah, setelah itu ras Weddoid. Ras Weddoid ini adalah ras manusia yang ukuran tubuhnya lebih pendek, mendekati kerdil. Ciri ras ini adalah berkulit hitam, bertubuh sedang, dan berambut keriting. Nah, udah bisa kebayang ya kan, bertubuhnya lebih pendek, bisa dikatakan seperti kayak kerdil, kemudian berkulit hitam gitu ya, berkulit hitam lalu berambut keriting. Nah, kira-kira kalau teman-teman yang lihat ini ada yang mirip nggak rasnya? Oh, mungkin saya berarti rasnya ras Weddoid gitu ya kan. Nah, ras ini datang dari India bagian selatan. Nah, keturunan ras ini mendiami Kepulauan Maluku dan Nusa Tenggara Timur atau Kupang. Nah, nanti bisa dibuktikan nih dari coba searching bagaimana orang-orang yang tinggal di Kepulauan Maluku dan juga Nusa Tenggara Timur. Benar nggak sih mirip cirinya dengan yang disebutkan tadi? Berkulit hitam, kemudian bertubuh sedang, dan juga berambut keriting. Oke, nanti bisa kita buktikan ya. Nah, persebaran lainnya adalah orang Sakai di Siak, orang Kubu di Jambi, orang Enggaro, Mentawai, Toala Tokea, dan Tomuna di Kepulauan Muna. Nah, itu tadi kita sudah bahas tentang ras-ras ya. Nah, jadi dari pemaparan sebelumnya dari kita bahas tentang Proto-Melayu, Deutero-Melayu, Melanosoid gitu ya kan. Nah, itu menggambarkan teori-teori tentang persebaran nenek moyang di Indonesia. Nah, namun berdasarkan penelitian terbaru yang itu dia melibatkan ahli arkeologi, kemudian ahli genetika dan juga ahli bahasa, ternyata asal-usul nenek moyang Indonesia itu berasal dari persamaan budaya, bahasa, dan 2 atau lebih populasi keturunan, sehingga dari penelitian ini menghasilkan sebuah teori baru gitu. Nah, teori baru ini dikenal dengan namanya teori out of Taiwan dan juga teori out of Afrika. Nah, nama teori ini berhubungan nanti dengan kenapa harus ada namanya teori out of Taiwan dan teori out of Afrika. Karena memang nanti akan ada hubungannya teori ini dengan asal mula dari munculnya atau persebaran nenek moyang suatu bangsa itu juga gitu. Nah, baik. Yang pertama kita akan bahas teori out of Taiwan. Nah, jadi teori out of Taiwan ini menyatakan bahwa leluhur nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Taiwan. Nah, jadi memang ketika kita belajar tentang sejarah, maka akan banyak teori-teori yang akan kita pelajari gitu ya kan, karena memang banyak penelitian-penelitian yang dilakukan dan hasilnya itu beragam gitu. Nah, teori ini
berasal dari teori ini menyatakan bahwa leluhur nenek moyang bangsa Indonesia berawal dari Taiwan yang kemudian menyebar melalui migrasi rumpun bangsa Austronesia. Nah, teori ini menyatakan bahwa terjadi migrasi nenek moyang bangsa Indonesia dari Taiwan itu dia melalui Filipina sekitar tahun 2500 sebelum Masehi dan sampai di Indonesia sekitar 1500 sebelum Masehi. Nah, itu teori out of Taiwan karena memang dipercaya itu asal mulanya dari Taiwan gitu. Lalu yang kedua, teori out of Africa. Nah, teori ini menyatakan bahwa manusia muncul pertama kali di Afrika. Ini berdasarkan penelitian-penelitian ya. Teori itu hadir dari penelitian-penelitian, bukan sembarangan. Nah, dan kemudian menyebar ke seluruh benua, itu menggantikan seluruh manusia-manusia purba yang telah ada lebih dahulu. Oleh karena itu, keberagaman DNA sangat minim karena manusia modern sekarang muncul dari kelompok itu. Nah, jadi memang terus Bu, teori yang sebenarnya itu teori persebaran nenek moyang yang mana gitu ya kan? Nah, jadi memang para ahli itu banyak yang lebih lebih menonjol kepada teori-teori ini tadi gitu. Dari yang pertama kita bahas tadi ada Proto Melayu, kemudian Deutero Melayu, ada bangsa Melanesoid, kemudian tadi ada suku bangsa Negrito dan juga Weddit atau Weddoid gitu ya kan. Nah, setelah itu penelitian-penelitian terbaru dilakukan sehingga memunculkan teori baru. Nah, teori itu kemudian dikenal dengan nama teori out of Taiwan dan juga teori out of Africa gitu. Nah, itu saja materi kita pada video pembelajaran kali ini tentang persebaran asal-usul dan persebaran nenek moyang di Indonesia. Oke, semoga bermanfaat dan yang penting semoga paham dengan isi dari video pembelajaran ini. Terima kasih.